Apakah berarti ketika kita membaca murid itu kok kayaknya standarnya tinggi ya? Nah kalau saudara baca Alkitab baik-baik, maka sebenarnya kesimpulannya bahwa modal menjadi seorang murid itu bukanlah kesempurnaan. Bukan sempurna dulu supaya jadi murid, tetapi komitmen dan disiplin sebetulnya. Saudara masih ingat perjalanan murid Yesus itu terseok-seok juga? Petrus contohnya, itu terseok-seok loh, belum jadi murid tuh. Nyangkal. Tapi proses murid itu berlangsung. Jadi untuk jadi murid itu modalnya bukan sempurna dulu. Jelas ya? Tapi untuk sempurna, saudara harus jadi murid masalahnya. Saudara tidak akan pernah bisa serupa tanpa saudara jadi murid. Kalau saudara cuma bilang, saya sih orang banyak aja sih yang percaya Yesus gitu. Yang butuh Yesus, ya saya cari Yesus lah. Tapi di mata Tuhan, saudara murid atau bukan? Dan modal untuk jadi murid ternyata bukan kesempurnaan, tapi komitmen dan disiplin. Setuju dengan anak-anak apa yang kita pelajari dari anak-anak kita? Kenapa mereka jadi murid? Bukankah komitmen dan disiplin? Ada murid yang anggot-anggotan? Ya kalau lagi minat berangkat sekolah. Kalau lagi malas ya enggak. Itu bukan murid itu namanya. Nah sekarang, apa sih yang membuat murid itu enggak enak? Kenapa orang enggak suka? Enggak siap? Simple. Matius 4 ayat 18 sampai 22 menunjukkan bahwa ternyata murid itu ternyata tidak mudah. Tidak mudahnya di mana? Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari. Apa saudara? Jadi jangan main-main. Kalau Yesus ngomong sama seseorang, mari ikutlah aku, itu ajakan jadi murid. Oke, saya ulang ya. Lihat Alkitab saudara, khususnya dalam 4 Injil. Kalau setiap kali Yesus ngomong, mari ikutlah aku. Itu bicara kesempatan saudara jadi muridnya itu. Oke. Nah, aneh. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan menjala manusia. Lalu mereka, apa saudara? Segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi ke sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, mari ikutlah aku. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Apa pelajaran yang kita bisa tarik dari sini? Kalau saudara mau jadi murid, berarti ada yang harus ditinggalin. Kalau nggak ada yang ditinggalin, sudah nggak bisa jadi murid. Setiap kali, mari ikut aku. Keputusan ikut itu membuat kita rela harus meninggalkan sesuatu dalam hidup kita. Nah kalau kita masih sayang, nggak bisa.